Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Jumpa lagi dengan saya Miss Erlinawati. Oke abang kakak, hari ini kita kembali lagi bertemu seperti biasanya membahas pembelajaran kita di tematik seperti biasa. Alhamdulillah kita masih berada di tema 6, masih pembahasan panas dan perpindahannya. Bedanya, kita sudah masuk di subtema yang kedua ya abang kakak, yaitu perpindahan kalor di sekitar kita. Nah, sebelum kita lanjut ke slide pembelajaran hari ini, alangkah lebih bagusnya kita memulai pembelajaran kita dengan membaca doa mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga apa-apa yang disampaikan pada slide video pembelajaran ini bisa abang kakak terima dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, kita lanjut. Nah, pernahkah kamu membantu ibu memasak di rumah? Ya, ada yang pernah, ada yang belum, dan ada yang hanya melihat atau mendengar cerita orang tua saja. Tapi pada umumnya tentunya kita pernah melihat atau membantu ibu memasak di rumah, terutama memasak kue. Nah, tahukah kamu perpindahan panas atau kalor itu? Mengapa api kompor dapat memanaskan minyak dalam panci sehingga telur yang ada di dalamnya menjadi matang? Ya, betul. Ketika kita memasak telur, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam minyak sehingga minyak menjadi panas dan telur yang ada di dalamnya menjadi matang. Nah, peristiwa seperti inilah yang membuktikan bahwa panas dapat berpindah abang kakak. Selanjutnya, perpindahan panas itu dalam kehidupan sehari-hari ada 3 jenis. Yang pertama adalah konduksi, di mana konduksi ini adalah perpindahan panas yang melalui zat perantaranya. Contoh, ketika memegang panci logam yang saat dipanaskan di atas kompor, ternyata pancinya ikut panas. Atau ketika kamu memanaskan sendok logam, dan sendok logam itu bisa panas. Itu adalah perpindahan panas secara konduksi. Yang kedua adalah konveksi, perpindahan panas yang disertai dengan berpindahnya bagian zat perantaranya. Contoh, air yang dipanaskan di dalam panci sehingga mendidih. Nah, mana zat perantaranya yang ikut berpindah, yang ikut panas, Miss? Air tersebut selain panci yang panas, air tersebut juga ikut panas. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Ini adalah kebalikan dari perpindahan panas secara konduksi. Contohnya adalah pada saat kita berjemur di bawah sinar matahari. Oke, atau sinar matahari yang langsung menyinari bumi, itu adalah perpindahan panas secara radiasi. Paham ya abang kakak? Nah, sekarang kita akan masuk ke pola lantai. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai ini ada 2 abang kakak, yaitu pola lantai garis lurus dan pola lantai garis lengkung. Pola lantai garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal, kemudian vertikal dan diagonal. Sementara pola lantai garis lengkung itu hanya ada satu, yaitu lengkung ke kiri, ke kanan, lengkung membentuk angka 8 atau curve. Ya, coba kita lihat. Nah, ini adalah pembagian garis pola lantai pada gerakan tari. Pada pola lantai garis lurus terdapat pola lantai berupa zigzag,
segitiga, segi 4, dan segi 5. Sedangkan pada garis lengkung terdapat garis lengkung ke depan, garis lengkung ke belakang, garis lingkaran, dan angka 8. Jelas ya perbedaannya abang kakak? Selanjutnya, gerakan tari yaitu gerakan tari jaran kepang dan tari bedaya semang. Apa perbedaan kedua tari ini? Nah, kalau tari jaran kepang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan garis lengkung yang sederhana, di mana pola lantai yang digunakan pada tari ini antara lain adalah pola melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Sedangkan pada tari bedaya semang yang juga berasal dari Yogyakarta. Nah, abang kakak, kedua tari ini berasal dari Yogyakarta ya. Nah, kalau tari bedaya semang ini adalah tari klasik yang mempunyai pola lantai yang sudah tertentu dan mempunyai makna tertentu. Nah, pola lantai yang digunakan pada tari ini pun memiliki nama tertentu, seperti gawang jejer wayang, gawang 3-3, gawang perang, dan gawang kalajengking. Nah, abang kakak, perbedaannya sudah jelas ya. Kalau tari jaran kepang memakai kedua pola garis lurus dan lengkung, sedangkan pada tari bedaya semang dia memiliki pola lantai tari tertentu, jadi sudah ditentukan sebelumnya. Sekarang kita akan melihat video berikut, yaitu kehidupan nelayan pemburu paus. Perburuan di Lamalera tercatat sejak 400 tahun, jauh sebelum Republik Indonesia ada. Menurut peneliti Jepang, Tomoko Egami dan Kotaro Kojima, mereka datang dari Indonesia Timur sekitar abad ke-16. Mereka adalah pemburu hiu, penyu, dan parimanta. Karena lokasi desa ini strategis menghadap halaman depan laut yang dilintasi paus, mereka akhirnya menetap di sini. Ketika menetap, keluarga pemburu ini mulai membangun kontrak sosial dengan warga asli. Mereka harus menyerahkan ikan kepada para pemilik tanah sebagai kompensasi. Anak cucu mereka kemudian berkembang hingga kini populasi di desa Lamalera sekitar 2.000 jiwa. Nah, itu tadi video yang sudah kita saksikan sama-sama ya abang kakak. Nah, desa Lamalera adalah kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Nah, desa ini merupakan salah satu desa yang nelayannya adalah memiliki adat tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Masyarakat nelayan di desa Lamalera ini memiliki tradisi berburu paus dan diturunkan bertahun-tahun oleh nenek moyangnya. Mereka memiliki tradisi di mana dalam 1 tahun tidak boleh dari 15 paus yang mereka buru. Nah, hasil buruan mereka akan diberikan kepada masyarakat asli setempat sebagai ganti rugi. Kemudian hasil pemburuannya nanti akan dijualkan dalam bentuk barter kepada penduduk-penduduk di daerah pegunungan tersebut. Jadi hasilan pancing mereka, yaitu hasilan buruan mereka seperti paus, bisa ditukarkan atau dibarter dengan sayuran, cabai, kemudian beras, dan lain-lain. Jadi ini adalah tradisi yang sudah diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Oke abang kakak, kita lanjut. Nah, kenapa mereka lebih memilih untuk berburu paus? Karena daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagi ke seluruh warga desa abang kakak. Pembagiannya diutamakan bagi para janda dan anak yatim piatu. Barulah sisanya kemudian diberikan kepada penangkap paus, pemilik perahu, lalu kepada masyarakat lainnya ya abang kakak. Kemudian daging ikan paus ini juga dapat ditukar seperti yang Miss jelaskan tadi, dengan jagung, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayur-sayuran dari masyarakat pegunungan yang ada di sekitar.
Kemudian, kegiatan barter ini dilakukan pada pasar Wulandoni sekitar 3 km dari La Malera. Nah, sekarang kita akan melihat Festival Manee. Festival Manee ini merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pantai Malo, di mana ritual ini biasanya disebut dengan ritual menangkap ikan dengan doa-doa dalam bahasa adat kuno loh abang kakak. Mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Nah, ritual seperti ini dilaksanakan hingga kini ya Bang Kakak. Masyarakat meyakini ritual ini sebagai ucapan terima kasih dan permohonan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kegiatan ini mengandung nilai-nilai kebersamaan antara anggota masyarakat dan kepedulian untuk memelihara laut sebagai sumber kehidupan masyarakat. Nilai-nilai kerjasama, persatuan, dan kesatuan pun sangat bisa dirasakan sepanjang persiapan hingga dilaksanakannya ritual ini ya abang kakak. Nah, jadi bisa dipahami ya. Oke, thank you for watching my video. Terima kasih sudah menonton video Miss sampai selesai. Dan jangan lupa tetap belajar di rumah. Kemudian jaga kesehatan agar terhindar dari COVID-19, yaitu dengan cara rajin cuci tangan, memakai masker setiap keluar rumah, kemudian konsumsi buah-buahan yang tinggi akan serat dan vitamin A juga E agar daya tahan tubuh kita semakin meningkat ya abang kakak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Miss tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.